Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngebuat gitu ya video mengenai Live Session 14, yang mana video kali ini akan menjelaskan mengenai deskripsi mengenai API yang dibangun, habis itu menjelaskan mengenai endpoint yang dibangun pada API gitu ya, keamanan, autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API, lalu mendemokan program running semua secara endpoint. Nah, oke, jadi langsung aja kita menjelaskan gitu ya mengenai API yang dibangun. Jadi pada API kali ini saya gitu ya ngebangun API eh, supaya bisa diperuntukkan untuk si penjual dan juga pembeli gitu ya. Karena di sini temanya adalah sebuah eh, jajanan kampus gitu ya kan. Ya, jadi artinya di situ memiliki seorang penjual dan juga pembeli pastinya. Dan ada pun stok barang dan lain sebagainya untuk si penjual, dan ada bagian si pembeli itu membeli dan memberikan nilai terhadap makanannya tersebut gitu ya. Dan ya begitu untuk penjelasan mengenai sebuah API yang dibangun, lalu menjelaskan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Dan pada API kali ini eh, ada beberapa endpoint-endpoint yang dibangun yang menunjang untuk si penjual dan juga pembeli gitu ya. Jadi di sini ada beberapa gitu ya endpoint yang sudah terlihat di awal. Yang pertama ini adalah untuk gitu ya, di API yang pertama ini untuk melihat apa saja jajanan yang ada di dalam warung gitu ya, atau jajanan kampus tersebut gitu. Jadi di sini itu kan tadi kan ngomongin penjual dan pembeli kan. Nah, di sini itu semuanya dapat mengakses gitu. Karena tidak ada ketentuan khusus untuk mengakses sebuah eh, melihat semua jajanan yang ada di kampus gitu ya. Lalu yang kedua, ini masih sama sama yang pertama, namun ketika kita ingin melihat secara detail itu menggunakan yang endpoint yang kedua gitu, berdasarkan Snack ID. Jadi kita dapat melihat gitu ya jajanan secara eksplisit dengan menggunakan endpoint yang kedua gitu. Lalu ada endpoint yang ketiga, yaitu menggunakan POS gitu ya metodenya. Kenapa di sini itu hanya si penjual yang bisa? Karena di endpoint yang ini itu diperuntukkan untuk si penjual, supaya si penjual ini dapat menambahkan jajanan baru di dalam warung dia gitu ya. Kan kalau misalnya si pembeli itu nggak mungkin kalau misalnya dia mau menambahkan jajanan gitu kan di warung orang gitu ya. Dan di sini jadi kita membutuhkan sebuah autentikasi gitu ya, atau keamanan gitu ya untuk login. Jadi kan kita di sini bakal login gitu kan. Jadi eh, di sini bakal kita kayak login dulu dan memastikan bahwa si user ini yang tadinya kita nanti registrasi itu dapat atau memvalidasi gitu ya apa benar gitu ya ini si penjual gitu. Dan ketika benar, maka dia akan bisa menambahkan sebuah jajanan baru gitu ya. Mulai dari nama, harga, terus stok dari barang tersebut gitu. Terus ID penjualnya itu si usernya itu sendiri gitu ya. Dan di sini ada juga snack yang put gitu ya bagian. Jadi di sini tetap sama aja masih kayak yang endpoint sebelumnya, yaitu hanya penjual yang bisa mengubah. Put ini adalah memodifikasi ataupun mengubah yang ada di dalam jajanan tersebut. Kan sebelumnya kita misal udah nambahin sebuah jajanan gitu ya. Misalnya apa, risol tah atau apa tah gitu ya. Nah, lalu kita bakal mengubah gitu ya. Misal stoknya dari 10 menjadi 20 gitu ya. Nah, kita di sini tinggal nambahin aja gitu. Tapi kita harus login terlebih dahulu dan memvalidasi bahwa kita itu sebenarnya role-nya itu penjual gitu. Nah, habis itu
kita ke endpoint yang ketiga yaitu delete. Nah, pada endpoint yang ini kita akan menghapus sebuah jajanan gitu ya. Sama seperti endpoint sebelumnya dan sebelumnya. Ini hanya si penjual yang dapat menghapus gitu ya. Menghapus jajanan yang ada di warung dia sendiri gitu ya. Lalu ada endpoint bagian register. Nah, register ini itu merupakan sebuah awal gitu ya. Awal untuk kita bisa bertransaksi di dalamnya gitu. Kita bisa nantinya menambahkan jajanan, menambahkan kita membeli, kita memberikan rating dan lain sebagainya. Itu kita harus registrasi dulu. Kalau misalnya kita belum registrasi, kita nggak bisa untuk mengakses yang sebelumnya saya jelaskan. Kita hanya bisa mengakses untuk bagian yang ini aja gitu ya, bagian 2 ini. Gitu. Nah, lalu di sini ada endpoint untuk login gitu ya. Kan kita udah mendaftar nih, artinya kita bisa login gitu kan untuk bisa bertransaksi nantinya. Nah, di sini ada endpoint lagi gitu ya. Di sini kan kita sudah login. Akses token ini nanti kita jelaskan di bagian keamanan dan autentikasi gitu ya. Lalu kita lanjut menjelaskan endpoint selanjutnya yaitu dan di sini kita bakal melihat gitu ya. Kita dapat melihat si user itu kayak ID user itu berapa gitu ya, username itu siapa dan role-nya itu apa. Jadi kita di sini dapat melihat gitu ya data tersebut dari nama dan ID, role dan sebagainya gitu. Lalu kita bagian order. Nah, order ini ketika kita sudah login sebagai si pembeli gitu ya. Nah, di sini kita dapat mengorder sebuah jajanan yang disediakan oleh si penjual. Nah, jadi sebelumnya kita harus login terlebih dahulu dan kita dipastikan bahwa kita itu sebenarnya si pelanggan gitu ya, bukan penjual gitu. Lalu ketika udah kita bisa tuh request order gitu ya. Request order. Habis itu di sini ada beberapa gitu ya. Misal jika kamu bukan pelanggan gitu ya, maka bakal error gitu. Lalu ada lagi di sini jika snacknya nggak ada gitu ya, maka akan dimunculkan error snack not found atau snack tidak ditemukan gitu ya. Lalu ketika ada gitu ya snacknya, cuman stoknya itu nggak ada atau tidak mencukupi, maka akan dibilang akan mengeluarkan output yaitu berupa error stock not enough atau stoknya itu nggak cukup gitu. Dan ketika emang misal ada stoknya gitu ya, ada stoknya dan si pembeli itu membeli misal stoknya 10 gitu ya, misal stoknya 10 dan pembeli ini membeli 5, maka di sini stoknya itu akan dikurangi berdasarkan si pembeli yang membeli jajanan tersebut gitu. Nah, terus kita ke endpoint yang selanjutnya yaitu order. Jadi di sini misalnya role admin itu bisa melihat gitu ya order datanya, terus misalnya hanya ambil order dari snack yang dijual oleh user ini gitu ya. Dan di sini kalau sama dengan penjual, maka snacknya itu kan snack query filter ID penjual user ID. Dan di sini kita lanjut ke bagian rating gitu ya. Nah, bagian rating ini ketika kita sebagai pembeli gitu ya sudah membeli dan
kita dapat memberikan sebuah nilai terhadap jajanan tersebut gitu ya. Namun di sini bakal difilter dulu atau divalidasi dulu. Kalau misalnya si user gitu ya, si buyer itu udah pernah beli belum sebelumnya. Kalau misalnya belum, masa mau komen gitu kan. Nah, di situ bakal dikasih tahu gitu. Dan di sini ketika kita memberikan rating gitu ya, misalnya snack ID-nya berapa, user ID-nya berapa ya dan sebagainya gitu. Dan di sini di endpoint yang terakhir itu menampilkan hasil dari apa namanya rating-rating yang telah diberikan sebelumnya gitu. Nah, kita lanjut ke bagian penjelasan mengenai keamanan dan autentifikasi pada yang dilakukan oleh API. Nah, jadi kemarin itu dikasih tahu kita menggunakan yang namanya JWT gitu ya. JWT itu apa? Yaitu kalau nggak salah JSON apa ya? JSON oh ini JSON Web Token gitu ya. Jadi ketika kita login, maka kita register nih. Bagian sini bentar. Nah, bagian login. Nah, di sini kan bagian login ya kan. Kalau misalnya em, apa namanya? Nih, ketika kita login, kita akan memasukkan user dan password. Dan ketika kita memasukkan user dan password, maka kita masih belum bisa masuk gitu. Jadi kayak masih ada autentifikasi yang kedua gitu ya. Kayak ibaratnya kemarin dijelaskan, misal kita login WhatsApp, kita nggak cukup untuk masukin nomor WA-nya doang gitu kan. Tapi kita menerima apa namanya pesan token gitu ya, kayak nomor misalnya 1828 berapa lah gasing gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita belum masukin itu, kita masih tetap nggak bisa masuk. Itu artinya memfilter gitu ya. Sebenarnya ini nih user beneran nggak sih, atau akun dia ini lagi dihack sama orang gitu kan. Ini merupakan autentifikasi dasar, tapi lumayan lumayan worth it gitu ya, atau bagus gitu untuk dipakai pada aplikasi atau API ini gitu. Gitu. Jadi di sini JWT ini sangat powerful untuk project-project kita yang kayak gini. Dan uh, kita lanjut ke bagian demo program gitu ya. Kita pertama masuk ke Postman terlebih dahulu. Nah, di sini kita apa namanya? Kita coba register dulu ya. Mana lagi register. Oh, ini untuk kita nanti deh. Saya register gitu ya. Nah, di sini misal username kita sama dengan oh, saya sudah buat. Nah, di sini kita biar cepat.
ya tadi udah buat sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita register sebagai penjual. Oh, sebelumnya kita hidupin dulu ininya. Ini kan kita memiliki nggak apa-apa deh. Data yang sebelumnya database user. Oke, nah di sini kan kemarin saya mencoba gitu kan. Nah, dan di sini kita jalan dulu untuk si API-nya. Nah, setelah API-nya kita hidup, habis itu kita klik send untuk merequest untuk membuat sebuah user baru gitu ya. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu pembeli gitu ya. Kita salin aja v. Nah, terus kita send dan register is user has been created. Terus kalau misalnya coba nih ya, apalagi saat di sini kan register, kalau ini kalau heading bagian sebelah sini itu ketika misal kita udah punya datanya gitu ya, ketika kita mau daftar lagi bakal error username already exist, artinya username ini udah ada, jadi kita nggak boleh sama gitu ya untuk si username-nya gitu. Nah, kita langsung next ke bagian login. Jadi pada bagian login kita klik login. Tadi sini penjual kan dia penjual. Oke. Dan ini kita nggak follow row-nya dan kita send. Nah, ketika kita login gitu ya, kita bakal mendapatkan sebuah token gitu ya. Token ini berfungsi untuk kita misalnya mau buat sebuah makanan, mau yang ngebuat apa ya, menambahkan sebuah makanan baru gitu ya terhadap di dalam ini kita, warung kita gitu ya. Dan di sini kita masukin ke ini. Setelah udah, kita misalnya mau bagian mana lagi ini, snack post. Nah, misalnya snack post gitu ya. Snack post di sini misalnya nama, name, terus harusnya price ya. Terus abis itu di situ stok. Misal stoknya itu ada 10. Ketika kita login gitu ya. Kok login sih? Ini snack. Nah, ketika kita udah ketika kita udah membuat sebuah ini snack gitu ya, buat snack baru atau jajanan baru gitu, kita bisa lihat gitu di bagian get. Sebenarnya udah apa ya kan, snack ini metodenya kita ganti get gitu ya. Dan di sini terlihat gitu ya bahwa ini punya saya sebelumnya gitu ya.
Ini ada ID yang ketiga gitu ya, namanya itu si penjual satu, dia membuat sebuah, oh iya namanya kok penjual satu sih, lupa diubah, salah risol gitu ya, harganya misal 2.000 deh, risol udah ya, ini 3.000 gitu ya. Apa ya, basreng deh, basreng gitu ya, stoknya 10, kita astagfirullahaladzim, ini harusnya post, maaf maaf. Nah, kita udah membuatkan di sini sebuah apa namanya, basreng tadi itu kesalahan, maaf maaf maaf. Dan di sini basreng. Nah, di sini baru nih bener nih. Nama barangnya itu nama barang itu basreng, dan kita memberikan harga 3.000. ID dari makanan tersebut itu adalah 4 gitu ya. Nah, terus siapa yang punya? Yaitu si ID 2 gitu ya. ID 2, ID penjualnya itu 3 gitu. Karena sebelumnya di sini gitu ya, saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya mempunyai beberapa gitu ya kan. Beberapa ID gitu ya, penjual pelanggan gitu ya. Nah, habis itu kita setelah itu kita mau lihat coba ya. Kita mau lihat di ID-nya itu ID jajanan. ID jajanannya itu 4 misalnya. Kita mau lihat secara eksplisit gitu ya. Nah, di sini ditampilkan bahwa harganya itu 3.000, namanya itu basreng, harganya itu 3.000, dan ID-nya itu 4, ID penjualnya itu 3 gitu. Terus next kita pergi ke bagian pos tadi kan udah ya, untuk menambahkan sebuah jajanan, dan kita harus login sebagai penjual. Dan oh ya, di sini kita mau coba ubah gitu ya, put. Untuk mengubah snack, kita masukin ID-nya, misal tadi itu 3/3 gitu ya, dan kita coba send. Oh iya, ini belum kita ubah ya, misal kita ubah aja semua, misal jangan basreng, misalnya es kopior, harganya 5.000, stoknya itu cuma banyak deh, 100 gitu ya. Aduh. Nah, di sini oke gitu ya, bahwa kita telah mengubah yang tadinya itu kan penjual satu ya tadi ya kita ya. Nah, di sini kita coba get lagi untuk lihat gitu ya, apakah udah berubah yang tadinya. Eh, nah, di sini udah diubah ya. Yang tadinya kan apa namanya, penjual gitu kan, penjual satu tadi kan namanya, dan stoknya itu 10, dan di sini kita ubah. Jadi put itu berfungsi untuk mengubah dari nama jajanan tersebut. Terus kita masuk ke delete. Nah, delete ini ya udah tinggal di delete aja. Kita masuk ke apa, endpointnya itu delete. Terus kita snack. Kita masukin snack. Terus ID-nya itu mau berapa? Misalnya ID-nya itu 3 gitu ya. 4 deh. 4 aja, 4 ya. 3 3 3. Biar enak diingat. Nah, terus coba kita send gitu ya untuk delete. Dan oke, snack delete saya coba kita cek menggunakan get. Tadi kan es copier ini kita hapus gitu ya kan. Coba kita masuk ke bagian get, dan di sini ID 3 udah nggak ada ya kan.
dan lanjut ke ID 4 gitu, yaitu Basreng. Dan untuk si apa namanya penjual itu mungkin segitu dulu, dan kita lanjut ke bagian pembeli gitu ya. Kita masuk dulu login, kita menggunakan pos, habis itu salin aja. Kita hapus role-nya dan kita send. Nah, kita mendapatkan token, kita salin tokennya, habis itu kita ke bagian headers, dan di authorizer ini untuk memvalidasi kita paste. Nah, udah, baru kita bisa order ya. Coba di sini orders. Nah, terus kita ke body, habis itu kita lihat snack ID. Misalnya apa ya, snack ID ya, snack tadi itu sabar, kita get dulu, lupa. Get snack ngeblank. Nah, di sini kita bisa mau coba order si yang ini ya. Kita salin. Jauh banget. Misal di sini kita mau apa namanya? Mau beli gitu ya. Kita masukin ID-nya. Terus di sini bukan stok tapi quantity. Kita bagian get post snack, ini kita ganti orders send. Kita masuk model di bagian order ID, terus snack ID, ini deh nih. Berarti sini itu snack underscore ID, terus kuantitinya 3. Nah, di sini kuantiti 3, status sukses. Jadi kita mengorder
sebuah jajanan gitu ya, yang mana jajanan tersebut tadi kan kita mesen 3 kan di ID. Nah, di sini stoknya itu langsung berkurang jadi 7 gitu ya. Karena sebelumnya sudah apa namanya? Sudah dibeli oleh pembeli satu tadi ya. Dengan kuantitinya itu 3 gitu, atau jumlah barang itu 3 gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian hmm, bagian rating ya. Kita langsung masuk ke bagian rating. Kita masuk ke bagian rating. Karena kita udah pernah beli sebelumnya, kita langsung rating aja deh nih. Kita salin tadi ID-nya itu kita 4, ratingnya 5, enak banget, rekomen coba ya. Dan oh iya, ini kan masih get. Kita harusnya post next, ratings, rating di sini, ratings, udah kita send. Rating berhasil ditambahkan dari buyer ID-nya itu 4, ID terus ratingsnya 5, reviewnya ini, dan ya. Dan terus kita mau coba lihat di bagian get slash ID-nya tadi berapa. ID-nya itu snack ID-nya 4. Nah, di sini udah dikasih ya. Kalau misalnya 2 masih kosong, terus kita mau rating, coba di bagian post, habis itu snack ID-nya kita ubah jadi 1. Tadi kan ada tuh kalau nggak salah resolve. Coba, kamu belum pernah beli snack di sini. Oke ya. Mungkin sekian gitu ya, ada video live session saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.